Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Oke, senang bisa bertemu dan melayani pada pagi hari ini ya. Nah, hari ini saya akan sharing satu topik yang diberi judul management ya. Ini singkatan dari money management. Artinya begini, ya, ada nggak sih secara Alkitab itu mengajarkan kita tentang manajemen keuangan ya. Ternyata uang itu di Alkitab sudah disebut sejak zaman Abraham Bapak Ibu ya. Kita mungkin jarang mendengar, tapi barangkali kalau kita mau gali, konon ada satu buku Pak Howard Dayton yang berkata, Money Counts judul bukunya, ada kurang lebih 2.300 ayat tentang keuangan, bisnis di Alkitab. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau belajar keuangan, ya sumbernya Alkitab. Hari ini kita coba menggali ya dari salah satu pasal yang mungkin kita selama ini populer, kenal, di Matius pasal 6, biasanya kalau kita dengar Matius pasal 6 ini ayat yang terkenal apa coba Bapak Ibu? Yang paling diingat, yang favorit. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah ya dan kebenarannya. Tapi ada juga yang mungkin ingat di situ Tuhan mengajarkan apa? Doa Bapa kami ya. Nanti kalau kita buka satu pasal ini Bapak Ibu, ternyata Matius pasal 6 ini bicara tentang hidup sehari-hari. Dan sebagian besar bicara keuangan. Memang ada tentang doa, ada tentang puasa. Tapi kalau kita buka dari ayat yang pertama, itu dibuka dengan hal memberi sedekah. Jadi luar biasa ya. Yang diajarkan seperti di SPK. Kalau kita belajar di SPK ada satu topik keuangan, kita punya 3 setia. Masih ingat apa? 1 setia memberi. Ya, ini tentang itu, yang memberi sedekah. Baru menyinggung hal berdoa, itu yang doa Bapa kami, berpuasa, dan berikutnya hal mengumpulkan harta. Nah, kalau di SPK itu setia menerima, ya bagaimana kita menerima dan mengatur, mengelola. Dan terakhir hal kekhawatiran, bicara tentang bagaimana kita mengatur dan Tuhan mencukupkan, dan disitulah ayat yang terkenal Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah hari ini kita mau belajar kira-kira apa yang dikatakan firman Tuhan, ya tadi 3 setia ini sudah ada, kita akan melihat poin demi poin ya, satu demi satu. Sebenarnya ayat-ayat ini diajarkan dalam hidup kita, dan ini ucapan Yesus sendiri ya, kalau Matius pasal 6 ini pengajaran dari Yesus, bahkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus. Kita akan lihat ternyata Tuhan juga sangat concern pada saat satu hari dia sebelum meninggalkan murid-muridnya di dunia ini, dia bertanya kepada Petrus. Petrus satu orang yang diberi tugas melanjutkan ya misi waktu Yesus naik ke surga. Waktu itu pertanyaannya di Yohanes pasal yang terakhir 21, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus bagaimana? Ya, iya Tuhan, wah ya, gembalakan domba-dombaku. Itu perintah Yesus. Sampai 3 kali, saya percaya kalau sudah diulang 3 kali artinya apa? Penting sekali, Tuhan mau Petrus itu jawab nggak asbun, ya asal bunyi di mulut, tapi keluar dari hati. Sampai terakhir katanya Petrus dah dengan pasrah, Tuhan kamu kan tahu ya aku mengasihi engkau dan gembalakan domba-dombaku. Berikutnya ayat ini keluar dari mulut Yesus. Apa ayat ini? Coba kita baca sama-sama ya. Ayat ini berkata, nah, yang mungkin saya mundur dikit nggak kelihatan ya. Saya baca dari sini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Memang ini berbicara pelayanan, karena Petrus mendapat tugas gembalakan domba-dombaku, tapi Yesus berbicara soal kesempatan. Jadi cuma Petrus yang dapat tugas. Dan ketika dia ambil itu alih tanggung jawab, jangan sia-siakan. Karena apa? Waktu itu berharga Bapak Ibu. Mungkin di dunia kita kenal time is money ya. Jadi waktu yang Tuhan percayakan buat kita, termasuk buat Petrus mengembalakan domba-domba, itu mulai sekarang ayo mumpung masih muda kerjakan dengan sekuat tenaga. Makanya kita juga senang dengan lagu yang kita suka nyanyikan, apa hidup ini apa adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan.
tujuannya apa? Terakhir, hingga saatnya nanti, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ya kan? Hidup ini sudah jadi berkat. Itu tujuannya. Ketika kesempatan selama kita masih kuat melakukan apa yang Tuhan tugaskan, maka ketika kita pulang tidak berdaya, Tuhan panggil, dia akan berkata, engkau hamba yang baik dan setia. Karena engkau sudah melakukan apa yang dipercayakan. Mungkin hari ini kita enggak dipercayakan seperti Petrus, Bapak Ibu, untuk ngebalakan jemaat, ya, untuk pelayanan. Tapi Tuhan percayakan keluarga, Tuhan percayakan perusahaan, Tuhan percayakan pekerjaan, ya, apapun juga, ya, tugas-tugas ibu rumah tangga, mungkin siswa, pelajar. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan, ya, supaya waktunya nanti kita disebut hamba yang baik dan setia. Nah, bicara keuangan, ini ternyata hubungannya apa, ya? Ini bicara tentang selama kita masih kuat bekerja, punya penghasilan, selama masih punya usaha, masih jalan, punya laba, punya untung, punya pendapatan, gunakan, atur dengan baik. Karena satu hari kalau kita udah nggak kuat, satu hari kalau kita udah pensiun, nanti kita kalau nggak menyiapkan dengan baik apa yang Tuhan percayakan, tugas yang diberikan kepada kita akan sangat tergantung kepada orang lain. Jadi kita mengulurkan tangan bukan memberi, padahal kita diajar di Matius 6 ini pertama adalah memberi, ya. Kita menerima, kita meminta. Nah, ini yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Karena itu begitu penting mengatur keuangan. Di pasal ini Tuhan ingatkan bagaimana caranya, ya. Nah, Tuhan berikan waktu itu cukup, Bapak Ibu. Kalau hidup manusia itu siklusnya seperti ini, saya bagi menjadi 4 kuadran. Dari 0 sampai 80 karena firman Tuhan bilang, umur manusia 70, kalau kuat 80. Ya, kita harus ambil yang kuat lah, ya. Bilang sama sebelahnya, bro, harus kuat, bro, ya. Tuhan kasih, ambil sepenuhnya kesempatannya, ya. Jangan pulang cepat-cepat. Kalau pulang cepat-cepat, jangan-jangan ada yang stres gak tahan di sini, ya, pingin pulang ke surga. Nah, ketika kita diberi 80 dibagi 4 pas loh kuenya, ya, 20, 20, 20. Nah, usia 0-20 ini usia emas. Kenapa yang disebut Indonesia generasi emas? Hari ini generasi kita banyak banget di sini. Nanti satu hari kalau ke depan ini akan menggelembung menjadi kayak apa ya? Kayak saya gitu ya, gelembung tuh di tengah gendutnya, sekarang masih kaki piramidanya, ya. Nanti di tengah, Indonesia itu akan menjadi orang yang produktif, karena usia kerja 20-40-nya bakal banyak. Makanya kalau kemarin Pilpres banyak yang promosi atau kampanye tentang Indonesia Emas itu maksudnya begitu, ya, 2045. Jadi kita punya 20 tahun ke depan untuk waktu yang jangan disia-siakan, Indonesia bisa nomor 4 katanya. Wah, kita harus ambil dong, ya, kesempatan itu, ya, untuk kita mempersiapkan diri termasuk generasi emasnya Tuhan untuk jadi berkat buat Indonesia. Tahu, ya? Nah, memang kalau masih di bawah 20 kan tanggung jawab orang lain. Kerja nggak bisa, masih minta orang tua, sekolah, nggak apa-apa. Tapi begitu start 20, nah ini usia produktif. Harus menghasilkan. Seperti perintah Tuhan kepada Petrus tadi, jangan sia-siakan. Masih muda kerja, ya. Jadi waktu 20 sampai 40 kita diberi kesempatan, inilah mulai kita menjadi manusia produktif. Kalau kita laksanakan di masa muda dengan baik, 40 ke 60 adalah waktunya mengakumulasi. Kalau 20-40 baru waktunya mengkoleksi, ya. Mengkoleksi mungkin pertama kali punya motor, mobil pertama, rumah pertama. Yang kerjaan tujuannya ke sana, ya. Dapat pasangan hidup, ya, yang pertama dan terakhir tentunya. Ya, punya anak pertama, ya, mulai sekolah juga mulai ada beban, nggak apa-apa, ya, koleksi dulu, atur. Karena kalau kita ngatur dengan baik 40 sudah mulai mengakumulasi. Ya, jadi udah mulai bisa angsur, utangnya bertahap mulai turun. Mulai punya persiapan untuk masa depan, ya. Masa depan keluarga, masa depan diri sendiri, pensiun. Supaya pas 60, nah kita balik lagi ke zona, kita nggak butuh bantuan orang lain, karena saya sudah menyediakan buat diri saya sendiri. Nah, di situ kita bisa menyediakan waktu terbaik buat Tuhan, sampai Tuhan panggil pulang. Mau Bapak Ibu, ya, jangan gantungkan orang lain, cukup generasi saya aja yang disebut generasi sandwich, ya. Karena harus nanggung orang tua, nanggung anak-anak. Siapkan, itu perintah Yesus tadi kepada Petrus.
Nah sekarang aplikasinya buat kita seperti apa menyiapkan. Simple Bapak Ibu ya. Rumusnya ada semua di Alkitab. Gampang, rumusnya 1, 2, 3, 4. Ya, rumusnya 1, 2, 3, 4. Dasarnya Ibrani ini yang dikutip di sini ya. Tuhan bilang di Ibrani berkata begini ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini perintah loh. Jadi kalau cukupkan yang ada, gaji 3 juta, cukup enggak? Kalau nolnya nambah 1, 30. Enggak cukup, berarti ada yang salah. Benar ya? Saya masih ingat loh gaji saya pertama kali kerja itu 200 ribu, happy, terima gaji pertama. Ya, terus kemudian mensyukuri dan bisa ngatur dengan cukup. Kalau hari ini nolnya udah nambah, bukan cuma 200 ribu jadi 2 juta, mungkin 20 juta, enggak cukup. Berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Salah ngaturnya. Ya Bapak Ibu ya, karena apa? Kalau dulu 200 ribu happy, sekarang nolnya nambah, enggak happy. Kayaknya kalau yang kerja harus ngomong ke HRD, tolong kembalikan seperti yang dulu. Ada lagunya ya, ku ingin seperti yang dulu. Makanya perintah Tuhan ini sangat jelas, cukupkan dengan apa ada padamu. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kau, sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Tugas kita, atur. Rumusnya 1, 2, 3, 4. Kalau tambahin 0, 10, 20, 30, 40. 10 apa? 10 itu giving. Nah ini bagian yang harus kita lakukan karena juga dari Matius pasal 6 yang pertama setia memberi. Memberi ini sejak kapan toh? Persepuluhan. Kita 10-nya nggak usah nanya dari mana ya. Ayatnya nggak cuma di Maleakhi Bapak Ibu. Persepuluhan itu sudah sejak zaman Abraham sudah dikenal ya. Zamannya Yakub, malah responnya Yakub luar biasa. Kalau Tuhan memberkati aku sepanjang jalanku, waktu aku keluar dari rumah papa sampai balik ke rumah papa, maka akan ku persembahkan 1/10 dari yang aku terima. Jadi nggak usah ditanya hukumnya dari mana, ada di Alkitab. Nah rumusnya ada semua, ini law loh ya, ini biblical law. Terus 20 dari mana? Nah 20-nya juga ada zaman Yusuf. Waktu Firaun bermimpi, Yusuf dapat hikmat, Tuanku Raja, akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Selama kelimpahan, sisihkan 1/5 panen Mesir. Supaya ada persediaan makanan ketika masa kekeringan 7 tahun berikutnya. Berapa banyak 1/5 teman-teman semua? Berapa persen? 20. Jadi zaman Yusuf udah ajar juga ya, diajarin di Alkitab lagi. Jadi kalau saya nggak lakukan kayaknya mesti balik lagi ke zaman Yusuf. Ya, itu bicara saving, menyimpan, jangan dihabiskan. Baru 30. Nah 30 ini memang rumusnya perbankan ya. Karena saya lama di bank, kemampuan seseorang mengangsur pinjaman itu cuma bisa 1/3 gaji atau 30%. Kalau udah lebih pasti jadi pasien saya. Ya sejak pandemi banyak orang kena PHK, ada yang problem bisnisnya ya. Akhirnya lewat seorang Wakapsek yang problem kena pinjol cukup banyak dan akhirnya videonya viral. Banyak orang pengen dimentor dan itu difasilitasi, jadilah kelas mentoring keuangan manajemen hutang. Ini difasilitasi satu gereja kecil secara online, udah jalan 10 angkatan dan sekarang pesertanya udah hampir setiap angkatan cuma bisa 100 karena mentoring itu kan nggak bisa ditinggal ya, didampingin. Kita ketemu tiap minggu walaupun lewat Zoom ya dan programnya dibuat selama 4 bulan kira-kira. Jadi kapasitasnya terbatas. Nah ini udah jalan selama pandemi 3 tahun ini, sekarang angkatan yang ke-10, hampir 1.000 orang. Nah ini orang-orang yang tadi karena nggak mampu nyicil utang. Ya. Jadi bebannya terlalu berat 30. Dan sisanya, nah memang 30 ini sudah diingatkan di Alkitab juga kalau ayatnya mau tahu ya, jangan jadi orang yang berhutang tuh menjadi budak, orang yang menghutangi. Itu berat, makanya 30 ini harus betul-betul dipertimbangkan. Sisanya 40, nah itu ayatnya ada ya, cukupkan dengan yang ada padamu. Waktu Yohanes Baptis ketemu prajurit ditanya, apa yang harus aku lakukan? Yohanes Baptis berkata, jangan memeras, jangan merampas, cukupkan dirimu dengan gajimu. Nah kalau udah dikurangin 10, 20, 30, sisanya 40, cukupkan dengan 40. Kenapa tiba-tiba jadi hening? Ada yang protes ya. Wah mana cukup 40 kan begitu kan ya. Nah ini kenapa ya? Nah ini rumusnya saya buka sekarang, ini rahasianya ya.
Kalau kita punya pendapatan, sebenarnya tadi kan kita punya rumus 10, giving dulu ya, 20 saving, dan 10-20 ini saya sebut istilahnya sisih. Tahu sisih, istilahnya sisih itu apa? Dilakukan pertama kali, ya, sebelum yang berikutnya. Jadi sisih itu dilakukan prioritas, dilakukan duluan, bukan tunggu sisa. Nah ini bahaya kalau sisa ya, bisa nggak sisa. Jadi begitu dapat income, gaji, sisihkan 10, kembalikan ke Tuhan, hak Tuhan, hak kaisar ya. Dan yang saving baru itu hak saya. Karena saya harus menabung buat diri kami, buat keluarga kami. Nah di dalam saving ini isinya tabungan, dana darurat, yang mencoba menyiapkan paling sedikit 3 sampai paling banyak 6 bulan biaya hidup. Jadi enggak banyak. Tabungan itu enggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau kebanyakan ya banknya yang kaya. Karena tabungan itu kan bunganya kecil atau bahkan tidak berbunga ya. Jadi 20% itu adalah tabungan yang mudah dicairkan, yang nilainya enggak sulit, istilahnya enggak mudah turun, enggak sulit untuk dicairkan, enggak turun nilainya. Ketika ada emergensi, handphone hilang, rumah bocor, kebanjiran ya, kita punya tabungan untuk beli yang baru, menggantikan apa yang hilang. Dan kalau resikonya besar, bukan cuma rumah bocor, tapi rumah terbakar, nah bayarlah premi asuransi, itu bagian dari saving. Supaya ketika terjadi musibah yang besar, kalau yang kecil sanggup kita bocor bersih, digunakan tabungan. Tapi kalau bangun rumah baru yang terbakar, nggak bisa. Kita cukup bayar namanya premi, mungkin cuma 300.000, ya 300.000 itu setahun loh Bapak Ibu. Setahun, berarti sebulan 25.000. Akan dibangunkan gedung yang sama 300 juta. Jadi nggak perlu keluar 300 juta kan, itu namanya yang kita sisihkan itu premi, kalau sampai terbakar ada musibah diganti gotong royong oleh perusahaan asuransi. Itulah saving. Nah kalau itu sudah dilakukan, baru 30-nya muncul utang tadi ya. Nah problemnya kan gara-gara 30 ini sisanya nggak cukup 40. Makanya saya selalu bertanya, teman-teman kalau sisanya 40, gara-gara ada yang 30 itu yang ngundang siapa? Loh utang itu sopan Bapak Ibu. Itu kalau nggak diundang nggak datang. Kalau iblis itu nggak sopan. Gangguin kita tidur, ya kan? Ada suara, ada bau, aduh mengganggu sekali. Tapi iblis itu gampang, dalam nama Yesus pergi. Nah utang itu kebalikannya. Kalau enggak, dia sopan banget. Kalau enggak diundang, kita enggak tanda tangan yang namanya akad kredit. Anda enggak klik HP, foto selfie, masukin KTP. Enggak bisa ngambil pay later. Jadi kita lakukan, ngundang, baru dia datang. Nah kalau kita udah undang, enggak bisa ditengking dalam nama Yesus. Hadepin, ya tanggung jawab istilahnya. Supaya kalau tidak cukup 40 tadi, karena kita kesulitan bikin rencana pelunasan utang. Itulah mentoring manajemen utang yang kita lakukan, bantuin teman-teman, bukan dibayarin utangnya loh ya, tapi langkah-langkahnya didampingin. Kalau utangnya hilang, maka yang 40 jadi 70. Nah ini baru cukup Pak Jono ya. Nah kalau udah 70 cukup, udah biasa hidup hemat, ada sisa, nah sisa itulah yang diinvestasikan. Ya mau beli ori, beli emas, beli apa aja boleh ya. Jadi kita juga mengedukasi teman-teman semua, kalau investasi harus dari sisa. Tapi kalau memberi sama saving harus dari sisi. Ya lakukan yang pertama. Setuju? Ya. Nah investasi harus dari sisa, nggak boleh dari hutang. Nggak boleh. Termasuk investasi buka usaha. Dari hutang no. Nabung dulu, tabungannya buat modal. Kalau nggak punya modal gimana? Ya punya teman. Ya kan kalau nggak punya modal punya teman nggak ya? Ajak join, ajak kerjasama, ajak bagi hasil, banyak kok caranya ya. Tidak hanya utang jalan keluarnya. Nah ini manajemen bagian kita Bapak Ibu. Kalau ini nggak dilakukan dengan rule yang dari Tuhan yang Tuhan ajarkan tadi, ya pasti kita berantakan. Nah sekarang kita lihat. Orang yang tadi saya mentor, kebanyakan saya interview, kenapa mereka jatuh ke dalam jerat hutang. Saya menemukan 3 lubang seseorang jatuh ke dalam jerat hutang. Lubang yang pertama namanya salah gaya hidup.
Wah, ini salah gaya hidup ini besar pasak daripada tiang ya. Lubang yang kedua, ini 70% paling banyak. Adalah salah investasi. Tadi investasi harusnya dari sisa. Nah, dia enggak. Dia pinjem kartu kredit, hitungannya bunga 2% sebulan. Dia investasi masukin ada penawaran dapat 10% sebulan. Coba cuannya berapa? Langsung kalkulator dihitung. Ya, 10 cuan bayarnya utangnya 2. Di matematika cuannya 8. Masalahnya yang 10 ini bodong. Udah percayalah, kalau udah 10% sebulan pasti bodong Bapak Ibu ya. Hilang, lah yang 2% ini ke kartu kredit hilang enggak? Enggak, Anda harus bayar. Nah itulah korban yang 20% jatuh ke salah investasi. Termasuk memulai bisnis dengan utang, bisnisnya gagal, ya utangnya yang tinggal. Ya, ini 20%. Yang ketiga, musibah tanpa proteksi. Entah dirinya yang kena musibah, rumahnya kebakar, atau keluarganya, anaknya sakit, atau orang tuanya, ya, atau temennya ada juga loh yang baik hati ya, temennya sakit dia bantuin, jadi pakai utang lagi ya, bantuinnya ada. Ya. Padahal kalau mau memberi nggak boleh dari utang, itu kan yang pertama kali ya. Jadi banyak orang keliru dan jatuh walaupun cuma 10%, ada yang karena musibah terjerat utang. Nah karena itu lubang ini harus ditutup. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau ada lubang seperti ini bayangin, Kelapa Gading sering banjir. Terus kemudian nggak tahu bedain ini jalan atau lubang, ya pasti besok kena lagi. Makanya langkah pertama kalau orang jatuh ke dalam jerat utang, dia harus tahu di mana saya kejeblos. Kalau enggak, dia akan kejeblos lagi. Kalau sudah tahu di sini ada lubang, besok harus muter. Tapi kalau dia enggak tahu, biasanya kebanyakan caranya utangnya dibayarin, ini cara yang salah. Berapa sih utangmu dulu, saya juga salah. Lama-lama saya dicari orang terus kalau ada orang yang berutang karena dibayarin. Terus akhirnya saya tidak mengajak orang mengenal kebenaran Tuhan, bahkan tidak ketemu dengan Tuhan, bahkan saya yang jadi Tuhan. Wah kualat saya ya. Karena orang merasa kalau ketemu saya beres. Sekarang tidak ya. Saya selalu kalau mentoring, konseling, saya ajak mereka ketemu sumbernya Tuhan dulu. Saya cuma mendampingi untuk kamu bisa ketemu Tuhan, ketemu kebenaran, kamu akan merdeka kalau ketemu kebenaran. Jadi kita harus tahu caranya menolong yang benar juga. Jadi kalaupun kita yang tidak berhutang, Bapak Ibu pengen jadi penolong orang yang berhutang, istilahnya bukan ghostbusters, tapi deadbusters gitu ya. Nah itu mesti belajar caranya. Saya punya 9 langkah keluar dari jerat hutang. Walaupun ini diprotes lagi, Pak 9, nggak ada jalan tol ya Pak ya, habis 1, 2, 9 gitu. Jangan 1, 2, 3, 4, 5, kapan Pak? Sabar. Bilang itu sabar, toh Anda tidak sendirian. Nah sekarang kita belajar kasus orang yang tidak dimentor, orang yang tidak punya komunitas. Akhirnya ketika mereka kesalah lakukan manajemen keuangan, gara-gara 3 tadi, banyak orang putus asa, ya salah investasi, mungkin salah gaya hidup, akhirnya terjerat utang, apalagi kena musibah. Sampai yang terakhir kalau saya dengar gini sedih. Sekeluarga mencoba jadi Superman dari lantai 22 apartemen. Ternyata berempat harus pulang. Andai kata mereka ketemu kita, harusnya mereka ketemu Tuhan. Bukan ketemu Tuhan artinya masuk surga atau di, di pengadilan surga. Tapi ketemu Tuhan mereka punya pengharapan. Kita harus menolong orang-orang memberi jawaban. Kebenaran firman, bagikan kepada teman-teman kita. Nah langkahnya gimana ya. Jadi 3 penyebab ini kita harus kenali dulu. Setelah itu Bapak Ibu salah gaya hidup misalnya, ya lakukan perbaikan. Mentoring itu kita menjagai teman. Contoh kalau ada 2 miss, ya ini kalau istilah anak saya budak korporat. Budak korporat itu apa? Saya pertama juga bingung istilah itu ya. Itu loh orang-orang yang kerja daerah Sudirman. Ya keren tentengannya, tongkrongannya, tapi utangnya. Nah ini enggak pernah nabung. Jadi 2 orang ini karyawan sebelum pandemi, A sama B, yang satu gajinya besar 30 juta, dia bisa memberi, dia bisa mungkin menabung, tapi nabungnya buat healing, buat staycation, apalagi istilahnya hari ini ya, buat jalan-jalan dan seterusnya, dan dia buat nyicil mobil untuk lifestyle-nya bisa wow begitu loh ya. Tapi si B dengan gaji pas UMK barangkali, UMP Provinsi Jakarta 5 jutaan,
Dia bisa tinggal di apartemen yang cukup buat dia hidup dengan rumus tadi 10, 20, 30, 40. Dia bisa nabung, dia punya investasi, dia punya asuransi, dan waktu pandemi dua-duanya kena PHK. Coba yang lecek wajahnya yang mana? Ya, yang gaji 30 atau yang gaji 5? Jadi ternyata kita bisa menemukan bukan rupiahnya, tapi cara ngaturnya. Itulah yang paling penting. Kaya bukan jumlah saldo kita di bank, tapi apa yang ada di otak kita yang Tuhan tanamkan. Pikiran Kristus atau bukan. Pikiran Kristus bilang cukupkan dengan apa yang ada padamu. Tapi kalau pikiran kita lihat tetangga ganti mobil, kayaknya udah panas kita. Ya. Kalau lihat ada TikTok lagi live, kayaknya pengen masukin keranjang kuning. Susah ya, memang kekayaan bukan di saldo, ada di sini, bukan di dompet bahkan, bukan di handphone sekarang saldo GoPay kita atau saldo. No, ini faktanya. Jadi kalau hari ini kita mau wow ya, kita harus tahu kebenarannya. Sebenarnya boleh nggak sih berutang? Nah sekarang kita lihat dulu kebenarannya ya. Tadi saya sudah sebutkan Amsal ini ayatnya, orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak, yang mengutangi. Nah utang itu sebenarnya ada dua. Teman-teman, saya dulu lama di bank, tugasnya juga memberi utang ya kan. Tapi kita memberi konseling dulu sebelum orang berutang. Oh bisnis, buat apa pengembangan bisnis? Sudah berapa lama? Oh baru setahun, nggak bisa. Harus 3 tahun baru boleh utang. Itu kalau ketemu bank yang benar ya. Tapi kalau nggak benar ya itu, beli apa diutangi lagi. Ada teman senang loh kalau diutangin bank. Saya dipercaya loh, saya bilang kalau dipercaya itu dipasrahin apa bisnis, dipasrahin apa kekayaan itu suruh ngelola. Oh, diutangi kok dipercaya. Bingung saya, kan harus kembalikan dan betul. Hari ini menjadi begitu papanya meninggal, anaknya dulu papanya kontrol terus, anaknya nggak bisa ngomong banyak ya. Akhirnya sekarang anaknya harus ambil alih, saya bantu anaknya. Ini saya mentor kasus terbesar yang nilainya triliun. Udah triliun Bapak Ibu, serem ya. Walaupun hutangnya baik, hutang bisnis, tapi karena salah cara ngaturnya. Jangan nanya yang buruk tadi yang buat gaya hidup, buat saya bisa gaya, ya itu jangan usah ditanya lagi. Karena itu hutang yang konsumtif, yang nilainya turun, yang tidak istilahnya menambah produktivitas kita, lupakan. Istilahnya kalau kita untuk hidup itu berapa aja cukup. Coba kita baca sama-sama ya, ini power statement. Harus nempel lagi ada di pikiran Kristus di dalam diri kita. 1, 2, 3. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebesar apapun uangnya tak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Apa beda kalimat yang atas dengan kalimat yang bawah? Kata gaya. Coba tepuk sebelahnya. Bro, sis, makanya jangan banyak gaya. Ya, yang salah gayanya ternyata ya, hidupnya nggak salah. Coba kita sekarang rubah, ini hari ini yang mewabah dan provinsi-provinsi yang banyak kena ternyata provinsi besar. Pinjol ini sudah betul-betul menjadi dalam tanda petik ya, hal yang membahayakan. Kenapa? Ada hubungan kebahagiaan hidup dengan jumlah pinjol. Ternyata ada hubungan, Bapak Ibu ya. Ini fakta ya, dari segi kepuasan hidup, merasa ketenangan ya. Coba kita lihat ini statistiknya ya. Ini provinsi yang paling berbahagia tahun 2021 adalah Maluku Utara, dan menurut data memang pinjol di Maluku Utara paling sedikit. Loh, ada hubungannya ya kan ya. Termasuk beberapa provinsi di bawahnya. Yang sebelah kiri yang bahagia, pinjolnya dikit ada di kanan. Sekarang kita lihat yang paling tidak berbahagia. Ya, kurang berbahagia. Yang paling tinggi juaranya tempat saya tinggal. Itu PR buat saya, Banten. Ya. Tapi lihat pinjol terbesar ada di Jawa Barat, nomor 2 DKI Jakarta. Katakan ini PR kita semua. 16 triliun di Jawa Barat. Yang macet berapa banyak? Anggap 1% aja berapa miliar. Dan berapa orang yang tidak tahu jalan keluar, tidak ketemu kebenaran dan putus asa. Di Palembang ada yang ngedor istri dan anaknya lagi tidur. Di Jawa Timur
ada yang habis ngeracunin anaknya, dia bunuh diri, dia tulis pesan di kaca meja riasnya. Dek, jaga diri baik-baik. Papa sama mama sama dedek pulang duluan. Saya lihat kayak gitu sedih banget. Hari ini tugas kita tolong mereka. Ya, tolong bukan artinya diberi uang ya, belum tentu Bapak Ibu ya. Orang nggak berubah kok kalau dikasih uang. Tapi paling nggak diingatkan kalau ada yang salah gaya hidup. Lu ganti lagi HP-nya, emang yang lama kemana? Nah, begitu ya, udah rusak, hilang, udah dikasih orang atau gimana? Nah yang kedua salah investasi, ini juga sudah ada peringatan di Alkitab. Orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam yang merah-merah ini, coba dihitung ya. 1, pencobaan. 2, jerat. 3, berbagai nafsu yang hampa. 4, yang mencelakakan. 5, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan. Dan 6, kebinasaan. Terakhir yang bawahnya, menyiksa diri dalam berbagai duka. Ini salah investasi membuat orang juga tersiksa. Ini salah pengelolaan aja sebenarnya. Jadi kalau kita OJK itu rajin menutup investasi bodong, hari ini investasinya juga online banyak sekali. Kita harus belajar juga dan mengajar orang bahwa investasi itu ingat, OJK ingatkan syaratnya simple, 2L. L pertama, legal. Jadi kalau invest harus di tempat yang ada izin dari OJK. Jangan sungkan nanya, ditawarin teman. Saya tawarin, bro ini teman udah pensiun, ibu-ibu ya. Mau nggak investasi seperti saya udah pensiun, 500 juta uang pensiun, saya masukkan ke investasi ini hasilnya 10% sebulan. Ini nggak bohong. Bulan Januari kemarin ditransfer 50 juta. Wih, ini lebih gede dari gaji kita dulu bro sebelum pensiun katanya. Ibu ini ya. Bulan Februari ditransfer lagi 50 juta. Ini nggak bohong. Jadi bulan Maret ini ketemu saya, ngajakin saya. Ini Maretnya tahun lalu. Ya. Waktu saya bilang, kamu dapatnya berapa di rekening? Tadi 100 juta. Tadi uang yang ditaruh berapa uang pensiunnya? 500 juta. Loh kok seneng? Naruh 500 loh. Di rekening baru balik 100 kok seneng? Iya dong. Uangmu di dalam masih berapa? 400. Kalau mau ambil semua dulu 500, balikin ke rekening saldonya berapa? 600, itu baru boleh ngomong cuan. Dan stop. Jangan lakukan lagi, bertobat, cukup. Kira-kira saya ngomong gini, saya nggak ikut ya. Saya ngomong begini, boleh ditebak. Ibu ini stop seperti yang saya katakan, atau dia lanjutkan. Wah tepat sekali Anda ya. Itu yang terjadi. Kita perlu nolong banyak orang ya. Kasihan kan uang pensiun terakhir kejeblos dan hilang. Begitu ini udah yang bodong kemarin ditutup, rame-rame banyak ya. Ada Indosurya, Kresna, Wana Arta, sebutin Jiwasraya dan seterusnya ya. Banyak yang enggak kembali secara utuh, ada yang cuma kembali 0,0 sekian persen. Masih berkata begini, kita masih berdoa, beriman. Saya mau nanya, imannya ke siapa? Loh iya dong, udah salah ya melanggar firman, orang yang ingin kaya tadi kan, jatuh ke dalam pencobaan. Padahal doanya doa bahwa kami, jauhkan kami dari pencobaan. Tapi kaki Anda melangkah mendekati pencobaan, terus berdoa, beriman ke siapa? Saya bilang lebih baik Anda merelakan. Udah Tuhan mulai dari nol lagi ya, itu jauh lebih bahagia, bisa nyenyak tidur. Daripada tiap malam berdoa hanya untuk fokus, Tuhan kembalikan uang investasi saya ya. Waktu masuk gak nanya, nanya saya juga, udah nanya pun bisa bablas terus kan. Gak ikut apa yang kita sarankan, itu nomor 1 saya udah ngomong, legalitasnya mana, izin OJK mana. Gak penting bro, yang penting ditransfer, gak bohong ya. Kedua, logis, gak masuk akal. Buat apa dia mengembalikan 10% sebulan? Kalau dia bisa bagus bisnisnya pinjem bank 10% setahun. Nah makanya 2L ini menjadi peringatan kalau pengen investasi selalu jangan sungkan balik ke rumus 2L. Yang pertama apa? Legal, ada izin OJK. Kedua, logis, masuk akal. Dan jangan ingin kaya. Kita tuh investasi sebenarnya cukup mengejar
atasi inflasi. Inflasi itu harga barang yang naik, beras naik, kemarin cabai naik ya ibu-ibu ya. Nah inflasi Indonesia itu rata-rata 6% setahun. Jadi kalau saya dapat 6% udah menang, cukup setahun bukan sebulan. Ya, teman-teman yang bingung kemana, kita punya wadah namanya koperasi di gereja kita, ada yang belum tahu, di industri ada koperasi namanya Komit, Mitra Teladan ya. Bulan depan kita RAT lagi, hampir 3.000 anggota, kebetulan saya sama Pak Samsu, Pak Jali, salah satu pengawas di situ, Pak Iwan juga. Nah ada ketuanya dari industri, ada yang dari Serpong ya. Kita RAT akan panggil anggota, kita pertanggungjawabkan laba kita, bagi ke anggota setara deposito 6%. Udah cuan. Udah menang lawan inflasi, cukup. Uang kita, daya beli kita enggak turun. Ada yang lebih cuan lagi waktu investasi emas. Seorang pendeta beli emas 100 gram, dia cicil 2 juta, baru 22 bulan kemarin nanya, Pak ini kalau emas lagi naik, saya lunasi lebih cepat baru 2 tahun. Saya nyicilnya rencana 5 tahun. Boleh enggak? Boleh aja. Dihitungkan uangnya kembali, itu pengembaliannya cuannya 22%. Jadi dia baru nabung 44 juta, baliknya 55 juta. 11 juta dalam 2 tahun itu 22%. Wah puji Tuhan ya, 11% setahun lebih tinggi dari inflasi yang 6%. Cukup kok, itu cukup ya, nggak butuh lebih dari itu. Nah inilah investasi Indonesia selama 12 tahun terakhir. Ya memang emas sempat naik tinggi pas kemudian pandemi ya. Properti yang hitam-hitam tuh memang rada terpuruk 5 tahun ini ya, nggak naik-naik. Ini real ya, angka real. Jadi pilihannya banyak kok. Supaya menang dari inflasi 6% itu nggak sulit. Memang harus belajar. Ya belajar, jangan melekat hatimu kata firman Tuhan kepada harta, tapi kita harus belajar. Cintai Tuhan, taat, belajar, baru lakukan bagian kita. Terakhir, musibah tanpa asuransi. Nah, kisah 2 raja-raja, saya percaya kisah ini seorang hamba Tuhan meninggal, Mbak tidak meninggalkan warisan uang, tapi meninggalkan utang. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, utang itu juga waris, satu paket sama harta. Seperti lapor SPT ada harta, ada utang. Nah kalau hamba Tuhan ya tentunya bukan salah gaya hidup lah ya. Ya kan? Mungkin tidak salah investasi. Barangkali yang ketiga, zaman itu musibah tanpa asuransi barangkali ya, mahal biaya berobatnya. Bisa jadi, saya nggak tahu, nggak dijelaskan di Alkitab. Yang jelas hamba Tuhan ini meninggal, nabi ini meninggal, istrinya dikejar debt collector. Anaknya mau diambil sebagai jaminan, dijadikan budak orang yang menghutangi. Ketemulah Nabi Elisa. Kisahnya begitu kan ya. Nah waktu ketemu Nabi Elisa dimentor. Elisa nanya, apa yang ada padamu? Saya tiap kali mentor selalu salah satunya saya tanya, apa yang ada padamu? Kalau boleh dijual, ya dijual lah. Ya, memang untuk bayar utang kan ya. Waktu saya mentor ibu guru ini, salah satunya saya lihat masih ada cincin kawin di tangan. Katanya rumah udah dijaminkan Pak. Oke, cincin kawin? Loh ini juga dijual Pak. Ini kan kenang-kenangan dari suami saya. Kalau saya mentor berdua langsung suami istri. Jadi nggak bisa ngelak. Kalau salah satu nanti saya tanya dulu suami, nggak bisa ya. Ada leadernya, ada pendeta yang nampingin, ada 2 orang yang dimentor. Oke, Ibu rela hatimu tidak melekat ke harta, jual emas lagi mahal nih. Ya. Tapi langkahnya nggak langsung dibayar, nanti ada caranya. Kan 9 langkah ya. Kumpulkan peluru dulu, kalau nggak cukup buat bayar utang, minta keringanan dulu, tapi paling nggak udah punya tabungan. Simpen di komit tadi uangnya, dan dia lakukan. Dia taat, makanya kesaksiannya viral, 3 tahun hari ini lunas utangnya. Dari 60 pinjol, hutangnya hampir 1 miliar. Memang lepas semua, rumahnya jual, semua jual. Tapi mujizat ada. Rumah yang itu dibeli orang, setelah tanda tangan jual beli, orangnya bilang begini, ini sekarang rumah saya ya Bu ya, tapi saya enggak mau pakai, tolong titip rumah ini, rawat baik-baik, Ibu boleh tinggal sesukanya. Wow. Nggak usah pindah, nggak usah bayar kontrak malah ya kan. Utangnya lunas ya, cuman disuruh ngerawat. Itu mujizat ya, mujizat nggak teman-teman? Ya, mujizat ya, jadi banyak mujizat kalau kita taat kok. Nah ini ibu yang suaminya meninggal hamba Tuhan, waktu ketemu apa yang ada padamu? Sedikit minyak. Yang besok buat masak habis mati, katanya nggak makan. Tapi bagi Tuhan sedikit minyak ini jadi mujizat. Kita tahu kisahnya ya. Dituang, semua bejana penuh, dijual, bayar utang,
hidup dari lebihnya. Rumus-rumus ini ada di Alkitab semua Bapak Ibu. Jadi tugas mengatur bagian kita, kalau memang musibah sekarang ada BPJS, ya jangan bayar rumah sakit sendiri, biarkan bayar iuran 150.000 supaya kita kalau sakit gotong royong se-Indonesia membantu. Kan BPJS itu sebenarnya begitu ya, termasuk yang kebakaran dan seterusnya. Kalau ada utang, pencari nafkah harus butuh asuransi jiwa. Nah ini nanti boleh konsultasi lebih lanjut ke banyak orang yang ngerti tentang ini, ada agen juga cukup banyak. Perlu, jadi nggak ada hubungan antara iman sama asuransi, itu bicara soal tanggung jawab, itu bagian saving yang saya lakukan. Nah sekarang kesimpulannya, kalau ingin sehat keuangan kita, rancangan orang yang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Yuk seperti Petrus tadi ya, selama masih ada kesempatan ya, gunakan waktu baik-baik. Jangan buru-buru, ya kalau buru-buru investasi salah, ambil keputusan salah, bahaya. Tapi boleh ada di komunitas, kita boleh bahas ya apa kata firman, dan ketika saya menemukan lubang sudah terisi penuh, 3 lubang tadi, berarti salah gaya hidup sudah saya tutup dengan tidak besar pasak daripada tiang. Saya catat keuangan saya review tiap akhir bulan. Wah ternyata puji Tuhan cukup. Makanya nggak ada orang meninggal gara-gara tidak cukup. Ya, tapi berapapun tadi buat gaya hidup nggak cukup. Nah ini udah benar, karena ada komunitas yang menjagain. Yang kedua, salah investasi, ya sekarang belajar investasi. Jangan salah lagi. Musibah, ya tadi sudah punya BPJS, sudah punya asuransi. Kalau 3 lubang ini udah dicor, kita bisa bangun gedung di atasnya. Mulai diatur rumah Kristus, ini anggaran biaya. Saya setiap belanja tinggal klik HP sekarang, dulu nyatetnya pakai manual, pakai Excel. Sekarang ada aplikasi, cek keuanganku, nanti teman-teman kalau mau ini di-develop oleh teman kita juga, saudara seiman, ya gratis. Jadi dengan klik saya tahu uang saya kemana. Oh buat makan berapa, bensin berapa. Akhir bulan direview bareng sama pasangan, sama keluarga. Jadi tahu yang mana harus dikurangi, yang mana yang salah. Jadi jangan dibiarkan kalau ada yang keliru. Nah kalau saya bisa mempertanggungjawabkan, nah rumus 10, 20, 30, 40-nya itu menjadi 70 karena utangnya lunas, baru ada lebih buat investasi, buat memberi lebih banyak, disitulah keluarga kita bisa sejahtera. Ini komit informasinya nanti boleh catat, boleh tanya ya kepada pengurus yang ada di sini juga. Nanti boleh cek di website juga, sangat jelas laporan keuangan ada semua. Nanti di industri ada RAT bulan depan. Dan slide terakhir saya adalah waktu pondasinya sudah aman, bangunan rumah tangga kita pasti luar biasa ya. Ketika kata firman Tuhan, orang yang mendengar firman dan melakukan, dia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Tapi orang yang tidak bijak, yang disebut bodoh, membangun rumah di atas pasir. Yaitu orang yang mendengar dan tidak melakukan. Kapan ketahuannya? Waktu ada badai, banjir, waktu ada krisis, waktu ada musibah. Disitulah kelihatan mana yang dibangun di atas batu, kalau di atas pasir pasti hebat kerusakannya. Puji Tuhan, kita kembalikan kepada worship leader. Hari ini kita hampiri Tuhan, kita mau menyembah Dia. Katakan, aku datang Tuhan pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Ku datang ya dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, Semuanya yang ada, ku rindu menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. jadikan aku Indah yang Kau pandang mulia, seturut kehendak-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu.
musik naikkan pujian ini, kita hampiri katakan, ku datang ya Tuhan. Hari ini aku mau terbuka di hadapan-Mu. Biarlah keindahan-Mu terjadi dalam keluarga kami. Kerajaan-Mu datang Tuhan, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Yes Lord. Semuanya yang ada, Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Katakan jadikan aku indah, berharga dan mulia, seturut kehendak-Mu seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, 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 taat dan setia kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan butuh hamba-hamba yang taat dan setia. Taat itu sulit, hal yang tersulit. Karena melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi engkau gak sendiri karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Waktu kita lakukan kita gak sendirian. Hari ini mungkin keadaanmu mungkin minus bukan nol lagi. Tapi waktu engkau mau taat dan setia. Dia berkata jangan takut sebab aku besertamu. Satu hari kita akan dibangkitkan kembali. Dan dia berkata, sabarlah engkau hamba yang baik dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hari ini kalau engkau mau datang dengan hati terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan lihat isi hati kita. Kalau engkau ada hal-hal yang keliru. Mungkin kau jatuh dalam salah satu atau bahkan salah 3 lubang tadi. Katakan aku mau berubah Tuhan. Mengatur yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau taat, aku mau setia. Aku mau terbuka, aku mau dimentor. Aku mau berubah. Dan aku gak sendiri, bersyukur ada dalam komunitas ini. Dan kalau hari ini kau diberkati karena engkau tidak ada di dalam lubang. Maukah kau kabarkan kabar baik, di luar sana ada ribuan orang, jutaan orang terkena pinjol, gak tahu jalan keluar. Mereka butuh kabar baik dari kita, bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa ketika mereka mengandalkan Tuhan dan ketemu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Pakai setiap kami Tuhan pagi hari ini jadi hamba-hamba-Mu. Supaya ketika kami kembali kepada Engkau, aku sudah melakukan yang terbaik. Hingga saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Aku sudah lakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Yang bersuka cita, bersyukur untuk kebenaran yang Tuhan tanamkan. Kami mau lakukan dengan setia dan taat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita setiap hamba yang setia berkata, amin, puji Tuhan.